Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Ini saya mendapatkan servisan 3 HP sekaligus. Dan 3 HP ini ada HP Asus dan yang 2 lainnya itu HP Andromax Pixcom. Dan untuk yang Asus ini saya cek terlebih dahulu, dan kata yang punya, beliau tidak menjelaskan terperinci untuk penyebab dan kerusakan HP ini. Cuma beliau bilang bahwa HP ini tuh mulanya tidak apa-apa, akan tetapi tiba-tiba mati. Untuk lebih jelasnya ini saya cek dulu untuk HP Asusnya, dan yang Andromax Pixcom itu saya sisihkan dulu. Untuk Asus ini saya cek terlebih dahulu untuk memastikan apakah HP ini menyala atau mati atau kongslet. Untuk mengetahui HP ini kongslet atau tidak, saya cek menggunakan avometer. Setelah saya cek, HP ini itu tidak kongslet. Dan untuk memastikan apakah HP ini tuh menyala atau mati, lalu saya cek menggunakan power supply. Untuk cara mengecek power supply, jarum volt kita arahkan seperti tegangan baterai, yaitu 3,7 volt. Bisa di atasnya sedikit seperti 3,8 atau 3,9. Setelah itu positif taruh di konektor positif, negatif, dan ke konektor negatif. Setelah itu saya tekan tombol power. Ternyata tidak ada tegangan sama sekali. Kemungkinan ini juga bermasalah pada tombol powernya. Bila tombol powernya tidak masalah, berarti kemungkinan pada IC power maupun jalurnya. Tapi ini akan saya bongkar dulu dan saya nyalakan di jalur tombol powernya. Bila ada tegangannya, berarti kemungkinan tombol power bagian luarnya ini yang bermasalah. Setelah saya buka casing belakangnya, ini ada yang nyangkut, sepertinya kameranya ini tersangkut. Oleh karena itu saya lepas dulu dengan menggunakan pinset dan harus hati-hati biar tidak rusak. Bila saya perhatikan, kondisi mesinnya ini juga masih mulus dan bagus, tidak ada bekas terkena air maupun habis diservis. Langsung saja ini saya cek menggunakan power supply lagi, dan akan saya nyalakan langsung di jalur tombol powernya. Dan ini tepatnya jalur tombol power. Untuk jarum negatif ke negatif dan positif saya arahkan ke positif. Dan ini masih terlepas karena memang giginya ini mungkin sudah agak halus. Setelah saya pasang kembali, lalu langsung saya nyalakan di jalur tombol powernya, dan ternyata ada tegangannya. Jarum ampere naik di 0,1 lalu turun lagi. Seharusnya kalau HP normal itu naik di atas 2 ampere, bergoyang-goyang naik turun. Akan tetapi bila jarum ampere cuma di 0,1, ini biasanya kerusakan terdapat pada IC eMMC nya, karena untuk IC powernya ini tidak bermasalah. Oleh karena itu ini langsung saja akan saya rehoot dulu untuk IC eMMC nya.
Apabila masih tidak mau, ya otomatis saya harus konfirmasi dulu sama yang punya, karena memang untuk biaya itu juga harus dipertimbangkan, apalagi kalau HP sejenis ini. Saya kira HP tipe-tipe lama seperti ini itu sangatlah lemot sekali, karena memang di setiap aplikasi ada pembaruan, sedangkan untuk kapasitas HP-nya sendiri itu tetap. Otomatis makin lama HP ini tidak bisa dipakai, dan ini sudah saya lepas mesinnya dan akan saya reot, karena untuk IC EMC-nya ini tertutup kaleng, jadi harus saya buka dulu untuk kalengnya. Dan mudah-mudahan saya reot ini permasalahan sudah selesai, karena memang untuk biaya yang dikeluarkan sama harga HP-nya ini ya sangatlah jauh sekali. Jadi mudah-mudahan saja dengan saya reot itu permasalahan sudah selesai. Ini adalah bentuk IC EMC-nya. Langsung saja ini saya reot, dan cara reot agar IC itu tidak mati, kita reot di atasnya sekitar 10-15 detik. Setelah itu kita hindari, lalu kita reot di atasnya lagi sekitar 10-15 detik, lalu kita hindari, dan seterusnya. Dan itu dilakukan sekiranya sampai timahnya itu sudah mencair. Setelah saya kira sudah cukup, lalu saya biarkan dingin dulu. Setelah itu saya cek lagi dengan menggunakan power supply, apakah HP ini sudah normal kembali atau masih tidak mau, dan tegangan masih di 0,1 ampere. Setelah saya cek menggunakan power supply, ternyata tegangannya itu masih sama, yaitu di 0,1 ampere. Berarti ini IC EMC-nya minta diganti. Ciri-ciri untuk kerusakan pada IC EMC yaitu tegangan cuma di 0,1 ampere, tidak lebih dari 2 ampere. Karena bila lebih dari 2 ampere itu berarti HP normal. Jadi untuk HP Asus ini saya sisihkan dulu, dan selanjutnya akan saya cek di HP yang lain, yaitu HP Andromed Pixcom. Dan ini ada 2 HP. Saya cek dulu apakah konslet atau tidak, karena yang punya ini cuma bilang tiba-tiba saja HP ini mati, mulanya itu tidak apa-apa. Setelah saya cek, ternyata HP-nya tidak konslet.
Setelah itu saya cek lagi untuk HP yang satunya, dan HP yang satunya ini saya cek juga tidak konslet. Dan untuk memastikan apakah HP ini menyala atau tidak, lalu saya cek menggunakan power supply. Setelah saya cek dengan power supply, ternyata jarum ampere itu naik di atas 2, goyang naik turun berarti HP ini tidak ada masalah. Dan untuk memastikan ini saya cas. Setelah saya cas, ternyata benar bahwa HP ini tuh tidak ada masalah, cuma sepertinya LCD-nya di bagian kiri bawah ini agak lecet sedikit, mungkin karena benturan. Dan ini coba saya nyalakan, HP bisa menyala. Kita tunggu sebentar, masih loading. Saya lepas dulu casnya untuk memastikan bahwa baterainya ini tidak ada masalah. Dan sepertinya HP ini tidak ada masalah, karena memang untuk HP lama tipe seperti ini itu sangatlah lemot sekali. Dan untuk YouTube maupun aplikasi WA itu kemungkinan sudah tidak bisa dipakai. Bahkan kita buat akun saja itu juga tidak bisa untuk HP sejenis ini, karena yang satunya tadi tidak ada masalah. Lalu saya akan servis HP Andromax Piscom yang satunya lagi. Coba saya nyalakan, tadi itu tidak bisa menyala. Setelah itu coba saya cas, ternyata ada respon. Kemungkinan ini permasalahan cuma pada tombol powernya. Bila saya perhatikan, kemungkinan ini tombol power bagian luarnya. Jadi harus saya bongkar dulu dan saya perbaiki tombol power bagian luarnya. Karena untuk diganti, pastinya untuk HP jenis ini spare partnya di tempat saya itu tidak ada. Jadi saya usahakan untuk saya perbaiki saja terlebih dahulu. Dan ini saya berusaha saya nyalakan, akan tetapi masih tidak bisa. Jalan salah satunya ya harus diperbaiki di tombol powernya. Langsung saja ini saya bongkar untuk memperbaiki tombol power bagian luarnya. Kemungkinan yang punya HP ini tuh tidak begitu mengerti tentang kerusakannya, dan juga beliau mungkin tidak mengerti kalau HP Android yang lama seperti ini itu bila dipakai untuk saat ini seperti WA maupun yang lainnya itu sudah tidak bisa dipakai. Bahkan untuk HP Andromax sejenis ini, untuk membuat akun baru itu saja sudah tidak bisa. Dan ini sudah saya bongkar untuk memastikan bahwa tombol bagian luarnya itu yang bermasalah. Ini saya coba saya nyalakan di tombol power bagian dalamnya, dan bisa Anda perhatikan HP bisa menyala. Dan di
dipastikan bahwa kerusakan terdapat tombol power bagian luarnya. Bila saya perhatikan ini memang sudah aus untuk tombol bagian luarnya, dan cara salah satunya ini saya kasih perekat agar nanti bisa menekan ke tombol bagian dalamnya. Setelah itu saya biarkan dulu perekatnya kering, dan untuk tombol volumenya ini juga mudah terlepas, akan tetapi masih berfungsi dengan baik. Jadi untuk tombol volumenya ini tidak usah diperbaiki. Sambil menunggu perekatnya kering, ini saya coba sebentar, saya otak-atik apakah HP-nya ini sudah tidak ada masalah. Dan setelah saya otak-atik dan saya coba, ternyata HP-nya tidak ada masalah. Dan untuk HP yang Asusnya ini saya konfirmasi dulu sama orangnya, karena memang untuk perbaikan eMMC ini juga sangat lumayan ongkosnya. Setelah saya kira cukup kering, lalu saya pasang kembali. Setelah itu coba saya nyalakan. Alhamdulillah HP sudah bisa menyala lagi dan sudah tidak ada masalah di tombol powernya. Jadi saya kira cukup sekian dulu dari saya. Maaf bila ada salah kata. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan video-video yang lebih bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.